Another long night of crime and... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Kali ini kita akan membahas film bergenre action drama fantasi yang rilis pada 26 Agustus 2022. Film ini disutradarai oleh Julius Avery dan ditulis oleh Bragi F. Film ini juga dibintangi oleh paman Mimin, yaitu Sylvester Stallone. Film ini menceritakan tentang seorang tukang sampah bernama Joe Smith, kita panggil aja Joe. Suatu ketika Joe melihat seorang anak kecil bernama Sam yang sedang dipukuli. Joe pun menolong Sam dan berhasil mengusir pemukul tersebut dengan kekuatan seperti manusia super. Sam pun yakin bahwa Joe adalah seorang pahlawan super yang dianggap tewas dalam kebakaran 25 tahun yang lalu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Ayo kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal scene kita dibawa ke puluhan tahun yang lalu, tepatnya di kota Granit, yang mana terlahirlah anak kembar bernama Samaritan dan Nemesis. Mereka berdua dianugerahi kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Meskipun umurnya masih anak-anak, namun mereka berdua bisa memberantas para penjahat yang ada di kota Granit. Di suatu hari, rumah Samaritan dan Nemesis dibakar oleh para komplotan penjahat yang berada di kota tersebut. Semua keluarganya tewas dan hanya menyisakan mereka berdua. Singkat cerita, Samaritan dan Nemesis pun tumbuh dewasa. Kini mereka berdua mempunyai cara pandang yang berbeda semenjak kematian orang tuanya. Nemesis menjadi orang yang sangat jahat, sedangkan Samaritan menjadi penolong untuk semua warga di sana. Hingga di suatu waktu mereka berdua pun berduel di atas gedung. Nemesis menggunakan palunya untuk menghajar Samaritan, sementara Samaritan hanya menggunakan tangan kosong. Di tengah pertarungan, tiba-tiba ledakan besar terjadi, yang membuat keduanya dinyatakan tewas. Adegan berpindah ke 30 tahun kemudian. Kita diperkenalkan dengan seorang bocil bernama Sam. Saat ini Sam tinggal di apartemen bersama ibunya karena ayahnya sudah lama meninggal. Sam juga merupakan pengagum berat Samaritan. Dia meyakini kalau Samaritan masih hidup. Ketika Sam sedang membuang sampah, Sam bertemu dengan seorang kakek yang merupakan tetangga apartemennya. Kakek ini bernama Joe. Joe berprofesi sebagai tukang sampah. Keesokan harinya ketika Sam hendak memasuki kamar apartemennya, tiba-tiba ia tidak bisa masuk karena si ibu belum membayar sewa apartemen tersebut. Sam kembali keluar untuk menunggu ibunya datang. Saat Sam sedang sendiri, ia diajak oleh temannya untuk mencuri kabel tembaga. Sam yang kala itu sangat membutuhkan uang, akhirnya ia mau melakukan hal tersebut. Setelah berhasil mencuri kabel tersebut, mereka segera menjualnya ke tukang rongsokan. Tiba-tiba, sekelompok gangster datang dan mengajak mereka untuk merampok sebuah toko. Teman Sam menolak hal tersebut, akan tetapi Sam yang masih membutuhkan uang untuk membayar sewa apartemen, ia pun menerima ajakan dari kelompok tersebut. Lalu mereka pun memulai aksinya. Saat sedang beraksi, Sam hampir tertangkap oleh si pemilik toko. Untungnya, Sam berhasil kabur dengan membawa hasil rampokannya tersebut. Kemudian, ketika mereka sampai di markas, mereka pun segera membuka hasil rampokannya itu. Saat dibuka, ternyata di dalamnya hanya makanan ringan. Si begundal yang merupakan ketua dari geng itu merasa kecewa dengan rampokannya. Ia pun marah dan menyalahkan Sam atas semua kesalahan ini. Keributan pun terjadi. Karena hal tersebut, bos besar gangster itu menghampiri mereka. Si bos gangster ini bernama Loris. Dia segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sam lalu menceritakan semuanya. Kemudian tanpa sengaja, Loris menemukan buku Sam yang terjatuh. Saat dibuka, ternyata isinya penuh dengan gambar Samaritan. Loris menyadari kalau Sam adalah penggemar berat Samaritan. Kemudian ia mengatakan kalau dirinya sangat membenci Samaritan. Ternyata Loris adalah penggemar berat Nemesis, sang legenda penjahat. Kemudian Loris memberi uang kepada Sam sebagai penghargaan atas keberanian Sam yang tadi merampok toko. Judul pemicu setelah itu Sam pun pulang dan memberi semua uangnya kepada si penagih apartemen yang telah menunggunya di depan pintu. Keesokan harinya, si begundal dan kedua anak buahnya kembali mendatangi Sam. Dia meminta uang yang telah diberikan Loris kemarin, namun Sam sudah tidak memilikinya. Ia pun memilih berlari untuk kabur dari segundal. Sayangnya Sam berhasil tertangkap dan dikeroyok oleh geng si begundal. Di tengah pengeroyokan itu tiba-tiba kakek Joe datang untuk menyelamatkan Sam. Dengan sangat mudah Joe menghajar begundal dan kedua anak buahnya itu.
Si begundal yang kesal mencoba menusuk Joe, namun Joe mampu membengkokkan pisau tersebut. Akhirnya, mereka bertiga pun kabur. Sam yang melihat kehebatan Joe sangat kagum kepadanya. Karena Joe sangatlah mirip dengan Samaritan yang selama ini dia kagumi. Mulai saat itu, Sam menjadi sangat penasaran dengan Joe. Bahkan ia sampai menggunakan teropongnya untuk melihat gerak-gerik Joe dari kejauhan. Hingga Sam terkejut saat melihat badan Joe yang penuh dengan luka bakar. Yang mana Samaritan juga tewas akibat terbakar bersama Nemesis adiknya. Di sini Sam mulai curiga kalau Joe sebenarnya adalah Samaritan, pahlawan kebanggaannya. Adegan beralih ke Loris dan semua anak buahnya yang saat itu mendatangi kantor polisi. Ternyata saking terobsesinya Loris kepada Nemesis, ia nekat menjebol kantor polisi itu. Lalu masuk untuk mengambil palu dan topang Nemesis yang katanya disimpan di kantor polisi ini. Kemudian saat Loris memukulkan palu tersebut, tiba-tiba Joe terkejut. Seolah-olah ada yang memberitahu kalau palu Nemesis sedang ada yang menggunakannya. Di sini kita belum diberitahu apakah Smith ini adalah Samaritan atau bukan. Keesokan harinya ketika Joe keluar dari apartemennya, ia didatangi oleh Sam. Di sini Sam memberanikan diri untuk menanyakan apakah Joe adalah Samaritan. Mendengar hal tersebut, Joe hanya menjawab kalau Samaritan sudah lama meninggal. Lalu Joe pun bergegas pergi. Namun ketika di tengah jalan, tiba-tiba ternyata yang menabrak Joe adalah si begundal dan dua anak buahnya. Dengan motif balas dendam kepada Joe atas perlakuannya kemarin. Sam yang panik melihat Joe tergeletak di tengah jalan, ia pun langsung mencoba menolong Joe. Namun betapa terkejutnya Sam ketika melihat Joe yang tiba-tiba bangun dan membeberkan semua tulangnya yang patah. Kemudian Joe membawa Sam ke rumahnya. Dan di sini akhirnya Joe mengatakan yang sebenarnya kalau dirinya adalah Samaritan. Mendengar hal tersebut, Sam pun sangat bahagia karena tokoh yang selama ini dia kagumi kini benar-benar nyata. Dan sekarang ada di hadapannya. Adegan berpindah ke Loris yang saat ini sedang mengacau di tengah kota. Loris dengan memakai topang dan palu Nemesis, ia mengumpulkan semua pemulung dan pengemis yang ada di sana. Kemudian, ia mengatakan kalau dirinya adalah Nemesis. Loris juga mengatakan kalau semua orang yang ada di sini mau mendukungnya. Ia berjanji akan membebaskan semua rakyat kalangan bawah untuk mencuri dan mengambil apa saja yang mereka mau dari orang-orang kaya. Dan untuk masalah polisi, Loris yang akan menanganinya. Mendengar hal tersebut, semua pemulung dan pengemis yang ada di sana jelas bersorak mendukung Loris. Scene berpindah ke Joe yang saat ini sedang memimpikan pertarungan terakhir dirinya melawan saudara kembarnya dulu. Kemudian, Joe pun terbangun dan mempunyai firasat kalau saat ini sedang ada yang menggunakan palu dan topang milik Nemesis saudara kembarnya. Tak lama kemudian, Joe kembali didatangi oleh Sam untuk menanyakan kebenaran tentang Nemesis yang telah kembali. Joe pun menjawab kalau semua itu bohong, karena Nemesis jelas-jelas sudah tewas di hadapannya dulu. Malam harinya ketika Sam sendiri, ia melihat si begundal dan kedua anak buahnya sedang mengeroyok teman Sam. Melihat hal itu, Sam pun memberanikan diri untuk melawan si begundal. Namun pada akhirnya Sam malah dikeroyok balik oleh si begundal dan kedua anak buahnya. Kemudian si begundal mengantarkan Sam yang sudah tidak sadarkan diri ke rumahnya agar si ibu menjadi shock. Sesampainya di depan rumah Sam, si begundal tak sengaja melihat Joe yang sedang menatapnya. Mereka pun lari ketakutan karena mengira Joe sudah tewas ketika ditabrak kemarin. Si begundal pun segera melaporkan tentang kekuatan Joe kepada Loris. Bahkan, si begundal sampai membawa mobil yang dipakai menabrak Joe kemarin yang terlihat sudah sangat rusak. Mendengar hal tersebut, Loris pun segera memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membawa Joe ke hadapannya. Tanpa menunggu lama, anak buah Loris pun melakukan aksinya. Joe yang menyadari kalau mereka akan berbuat jahat, ia sempat memperingati mereka untuk segera pulang saja, namun mereka malah menyerang Joe. Sehingga pertarungan pun terjadi. Joe yang memang bukan orang biasa, ia dengan sangat mudah melumpuhkan mereka. Bahkan Joe juga kebal peluru dan kebal pisau. Tak lama kemudian ada seorang anak kecil yang mendekati Joe. Sedangkan satu musuh yang tersisa melempar Joe dengan bom. Dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menyelamatkan anak kecil itu, terlihat semua warga yang ada di sana telah merekam semua aksi Joe tadi. Berita tentang Joe pun menjadi viral di media sosial maupun berita lokal. Joe yang menyadari kalau identitasnya telah diketahui banyak orang, ia pun memutuskan untuk meninggalkan kota.
Loris yang mendengar berita tentang kembalinya Samaritan, ia pun tak terima hingga memecahkan televisi. Kemudian, Loris mengajak semua anak buahnya yang tersisa untuk menyerang Joe di apartemennya. Sesampainya di sana, Loris langsung memberondong apartemen Joe dengan tembakan. Namun ketika Loris masuk, ia tidak menemukan Joe karena ternyata sudah pergi sejak tadi malam. Hingga tak sengaja, Loris menemukan Sam yang sedang ketakutan bersama ibunya. Di sini, Loris pun memutuskan untuk menangkap Sam agar memancing Joe keluar. Sam dan ibunya mencoba kabur melalui atap gedung, namun pada akhirnya mereka harus tertangkap oleh Loris. Sementara itu, Joe yang belum jauh dari kota, ia baru menyadari kalau jam tangan milik Sam telah dibawa olehnya. Joe pun memutuskan untuk mengembalikan jam tangan tersebut. Namun ketika sampai di apartemen Sam, Joe hanya menemukan ibu Sam yang terluka. Kemudian ibu Sam mengatakan kalau Sam telah diculik oleh kelompok Loris. Mendengar hal tersebut, Joe pun marah dan sekarang ia akan mendatangi Loris untuk membawa Sam kembali. Sesampainya di sana, Joe langsung diberondong tembakan oleh anak buah Loris. Namun karena Joe kebal tembak, ia tidak sedikit pun terluka. Joe lalu menghajar satu persatu anak buah Loris. Loris yang melihat hal tersebut, ia segera menyandera Sam agar Joe menghentikan kebrutalannya. Kini tinggal Loris berhadapan dengan Joe. Loris memukul Joe dengan palu milik Nemesis. Karena menurut mitos, hanya palu itulah yang bisa mengalahkan Samaritan. Namun setelah beberapa kali pukulan, Joe mampu merebut palu itu dari tangan Loris. Dia mengatakan kalau dialah Nemesis yang sesungguhnya. Terungkaplah fakta kalau ternyata Joe ini bukanlah Samaritan, melainkan Nemesis. Diketahui dulu setelah pertarungan besarnya, Nemesis berhasil selamat dan Samaritanlah yang tewas. Setelah tewasnya Samaritan, Nemesis pun menyesal. Dia berjanji tidak akan menggunakan kekuatannya lagi dan akan menjadi orang baik selama sisa hidupnya. Melihat hal tersebut, Loris menjadi ketakutan. Dia memerintahkan semua anak buahnya untuk menembaki Joe. Loris pun kabur ke ruangan atas, sementara Joe kembali melawan satu persatu anak buah Loris. Joe alias Nemesis mengamuk sejadi-jadinya hingga ia membuat sebagian gedung itu runtuh dan terbakar. Kemudian ia kembali berduel dengan Loris yang sudah memakai topeng Nemesis. Hingga akhirnya dengan penuh amarah, Joe menghabisi Loris. Menyadari gedung itu akan runtuh, Joe segera membawa Sam ke tempat yang lebih aman. Setelah Sam selamat, Joe berpesan kepadanya untuk mengatakan kepada semua orang kalau Joe adalah Samaritan, bukan Nemesis. Karena Joe ingin menghidupkan kembali nama saudaranya sebagai penebus dosanya di masa lalu. Dan saat Sam diwawancara, Sam mengatakan kalau Samaritan telah kembali.